Universitas Palangkaraya, arena binaan Tridharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan, perjuangan, bakti dan karya kita sebagai anak asuh berPancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Saat ini kita akan memulai sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman atau dari Ibu DPL ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan buat teman-teman untuk bertanya. Saya izin bertanya kepada terima kasih atas waktunya. Di sini saya menanyakan bagaimana keadaan terkait kesehatan di Desa Maluen. Karena dalam hal ini di Palangkaraya sendiri atau bahkan di Kapuas kasus COVID-19 meningkat. Nah, di sini saya menanyakan kira-kira bagaimana keadaan Desa Maluen terkait wabah COVID-19 ini. Apakah zonanya Desa Maluen ini misalkan zona hijau atau zona kuning seperti itu ya. Jadi yang saya tanyakan itu seperti apa gitu keadaan di Desa Maluen ini terhadap wabah COVID-19, karena ini juga terkait dengan salah satu program kerja kami nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bisa langsung dijawab oleh Kepala Desa. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, bisa Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari adik tadi. Ya, memang kita akui untuk Kabupaten Kapuas memang untuk wabah COVID ini cukup meningkat, dan termasuk kita ini zona apa untuk Kabupaten Kapuas khususnya. Ini khususnya untuk Kabupaten Kapuas zona oranye. Tapi lebih terkhusus lagi untuk Desa Maluen, untuk kesehatan warga cukup aman. Dan untuk Desa Maluen, jadi perlu diketahui Kecamatan Basarang itu ada 14 desa. Memang mungkin di desa-desa lain ada yang kena zona merah, tapi khususnya untuk Desa Maluen, alhamdulillah zona kita zona hijau. Jadi untuk aktivitas warga seperti biasa, cuman warga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin untuk pertanyaan adik tadi itu yang bisa saya jawab dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan lagi, kami selaku pihak desa siap membantu adik-adik semua. Silakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Pak, terima kasih. Bagi kawan-kawan yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. izin bertanya. Ya, silakan Kristi. Di sini saya ingin menanyakan tentang BUMDes. Nah, yang saya tanyakan itu apa saja yang menyebabkan BUMDes telah berdiri namun tidak bisa berjalan lagi? Itu kendalanya seperti apa dan kayak penyebabnya itu yang saya tanyakan. Kenapa BUMDes tidak bisa berdiri lagi sedangkan sudah dulu tuh sudah berjalan gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, Kristi. Bagi Bapak Kades, bisa langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Kristi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ini suara sudah ya, terima kasih. Mungkin apa bisa didengar? Terdengar Pak. Terdengar Terima kasih. jelas. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan menyangkut berhubungan dengan BUMDes. Di Desa Maluen memang ada BUMDes, itu jenis usaha BUMDes di Desa Maluen sembako lah.
Jadi jenis usaha yang dilaksanakan di Desa Maluen itu jenis sembako ya, 9 bahan pokok plus segala. Jadi memang jujur untuk Desa Maluen, sangat jujur kita akui memang untuk BUMDes kurang berjalan dengan baik dan dengan maksimal. Mungkin kendala yang dihadapi adalah ketatnya persaingan, banyaknya warung-warung, banyaknya toko-toko, dan mungkin juga ada kendala-kendala di SDM pengelola. Nah, nanti kalau sekiranya adik-adik bisa membantu, itu sangat kami dukung dan sangat kami harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kembali. Terima kasih banyak Pak atas kejujurannya Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, untuk kawan-kawan yang lainnya, saya persilahkan untuk bertanya. Kemarin beberapa waktu lalu kan rekan-rekan kelompok kami sudah survei ke Desa Maluen. Nah, mendapati bahwa permasalahannya adalah PKK-nya tidak berjalan. Nah, ingin saya tanyakan, apakah pernah ada setidaknya 1 atau 2 program yang sudah pernah terlaksana, kemudian biasanya kegiatannya seperti apa? Dan pada keadaan yang sekarang kan tidak berjalan, nah itu kendalanya apa ya Pak? Terima kasih. Baik. Bagi Bapak Kepala Desa, saya persilahkan untuk menjawab Pak. Terima kasih. Apa bisa terdengar? Terdengar, Pak. Bisa Pak. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk seperti apa yang saya sampaikan, kan saya cuman PD dan baru, artinya PD bukan dari awal pendirian BUMDes. Jadi setelah saya sebagai pejabat di Desa Maluen, ya tanya-tanya lah masalah BUMDes, apakah BUMDes berjalan? Ya memang berjalan, cuman tidak maksimal. Jadi kendala ataupun hal-hal di lapangan, jadi mohon maaf untuk pertanyaan Ade, mungkin kalau jawabannya kurang memuaskan. Jadi mungkin kendala yang dihadapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mungkin di SDM-nya, di SDM Bu. Jadi mungkin kemarin waktu penunjukan ataupun pemilihan pengurus BUMDes mungkin kurang memperhatikan hal-hal teknis menyangkut kepengurusan ataupun orang-orang yang menjadi pengurus ataupun anggota pengelola. Ya, anggota pengelola BUMDes. Jadi kemarin tahun 2017 itu ada instruksi dari pihak terkait bahwa desa itu diwajibkan untuk mendirikan BUMDes. Nah, mungkin kita kurang tahu dan asal bentuk tidak memperhatikan ke depannya gimana sih untuk kemajuannya, gimana sih pengelolaannya, gimana sih BUMDes ini supaya memberikan keuntungan ataupun manfaat. Mungkin tapi mohon maaf kalau penilaian ini salah ataupun tafsir ini salah, asal bentuk aja pada intinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, saya akan buka 2 sesi pertanyaan. Saya akan buka 2 orang untuk bertanya lagi.
Jadi nanti kita akan tampung pertanyaannya Pak, nanti Bapak akan jawab setelah mereka sudah bertanya. Baik kawan-kawan, sisa 2 pertanyaan lagi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bagi PJ yang sudah ditentukan, bagi setiap proker kita bisa mengajukan pertanyaan karena ini sangat berguna dan bermanfaat agar kita bisa mengerjakan proker kita ke depannya. Jadi buat para PJ yang udah ditentukan kemarin bisa bertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya izin bertanya. Di sini kan untuk tema program kerja kami untuk pengembangan pendidikan anak usia dini, yaitu ada kegiatan membuat apotik hidup. Nah, apakah kegiatan tersebut kiranya dapat dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah di Desa Maluen? Apakah dilaksanakan Untuk satu orang penanya lagi, waktu dan tempat saya persilahkan. Izin bertanya. Baik, silahkan. Ya, terima kasih waktunya. Ini terkait dengan sistematika di Desa Maluen. Saya izin bertanya, kira-kira apakah di Desa Maluen ini sistem surat menyuratnya secara online atau dalam hal ini menggunakan teknologi atau masih misalkan ada warga Desa Maluen kemudian mengurus surat di desa. Nah, karena sistemnya masih bukan online, dalam hal ini warga desanya harus ke kantor desa dulu. Berarti dia ke kantor desa dan mengurus surat itu. Nah, apakah masih seperti itu atau secara online? Berarti dalam online ini eh, warga desa tidak mesti ke kantor desa. Surat yang ingin diminta oleh warga desa ke desa itu bisa dikirim melalui WA atau melalui apaan seperti itu. Ya, bisa menggunakan form gitu. Ya, itu yang saya tanyakan, kira-kira sistematika menggunakan teknologi atau online di sana itu apakah berjalan dengan lancar dan kira-kira apa kendalanya jika seandainya tidak bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih buat Saudara Adi. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Kepala Desa untuk menjawab pertanyaan dari Uul dan Saudara Adi. Uul bertanya tentang bagaimana, apakah karena ada proker tentang penanaman apotik hidup, apakah bisa dilaksanakan dan bagaimana sistem pembelajaran anak-anak di sana. Kemudian dari Bang Adi, bagaimana sistematika di Desa Maluen, apakah surat menyurat masih harus diurus secara online, secara offline, atau sudah bisa diakses secara online? Baik, Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apakah bisa dilaksanakan kegiatan apotek hidup baik di PAUD ataupun di SD? Terlebih dulu saya sampaikan untuk saat ini di Desa Maluen, baik PAUD ataupun SD sudah melaksanakan tatap muka. Cuman terbatas. Artinya digilir, di ruling misalnya di dalam satu kelas, misalnya satu kelas 1 misalnya ada 20 orang. Jadi untuk hari ini cuma 10 orang, besoknya lagi 10 orang untuk mengikuti prokes kesehatan yang sudah ditentukan oleh khususnya di Kabupaten Kapuas. Jadi kami sangat mengapresiasi, jadi sangat bisa dan boleh dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai sistem surat menyurat atau pelayanan di Desa Maluen.
Untuk saat ini kami tidak melaksanakan online karena jujur lagi nih, saat ini mungkin terkendala di jaringan. Jadi untuk sistem surat menyurat di Desa Meluen masih melayani manual, jadi warga bisa langsung datang ke kantor desa ataupun melalui ketua RT untuk menyelesaikan surat-surat apa yang dilakukan oleh warganya. Jadi RT yang langsung ke kantor desa mewakili warganya ataupun warga yang langsung datang ke kantor desa. Cuman kami tetap menekankan mengikuti protokol kesehatan untuk saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya, karena sekarang hari ini hari Jumat dan saya tahu bagi Bapak dan teman-teman yang beragama Islam ingin ke masjid. Demikian pertanyaan dari kita, sesi tanya jawabnya sudah selesai dan berakhir kawan-kawan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, apakah kami bisa chat Bapak via WA Pak? Kalau ada yang masih kurang jelas buat teman-teman masih bisa bertanya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sekarang kita akan masuk ke... Ya, sama-sama. Ya, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih buat warga desa juga. Terima kasih buat teman-teman. Baik, kita akan masuk ke sesi penutup. Bang Adi, saya persilahkan untuk doa penutup. Baik, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada Bapak Kepala Desa Maluen atau dalam hal ini mewakili. Kami sangat ingin gitu ya, ingin berpartisipasi aktif dalam Desa Maluen ini semampu kami seperti itu ya. Dalam hal ini jika seandainya memang di luar juga batas kami dalam hal ini akan tetap berusaha. Misalkan kalau ada sesuatu yang misalkan program tambahan yang ingin disampaikan di desa bisa kami laksanakan sejauh mungkin yang mungkin kami bisa mampu seperti itu Pak. Di luar daripada program kerja kami ini seperti wabah COVID, kemudian BUMDes, stunting, dan juga PAUD dan ada beberapa yang lain ini, pihak desa juga bisa memberikan kepada kami berupa program kerja tambahan seperti itu Pak. Dan kalau seandainya ada sesuatu misalkan pemberian alamat di setiap jalan gitu ya, atau di desa ini kurang bersih, kami dalam hal ini bisa bergotong royong seperti itu Pak, bergotong royong untuk saling membantu seperti itu Pak. Dan kami sangat minta maaf di sini jika dalam acara ini mungkin banyak sekali yang kurang berkenan, mungkin seperti jaringannya kurang berkenan sehingga suara yang ingin bicara itu kurang terdengar jelas ya. Kita maklum dengan situasi saat ini wabah COVID-19, kita berdoa mudah-mudahan penyakit ini dapat segera berlalu. Walaupun kalau saya pikir-pikir sepertinya sulit untuk berlalu. Seperti itu. Kita tetap jaga prokes aja, semuanya akan baik-baik saja jika seandainya kita mematuhi protokol kesehatan tersebut. Dan juga kepada teman-teman yang telah hadir di kesempatan ini, terima kasih teman-teman. Dan kepada Ibu DPL kelompok Desa Maluen, terima kasih Bu telah join untuk bersama-sama dengan kami di sini. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada saat ini, izinkan saya untuk menutup dalam doa. Saya akan memimpin doa dalam agama Kristen dan agama yang lain bisa menyesuaikan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di atas kerajaan surga, kami bersyukur kasih-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami rancang
pada saat ini, dan apa yang kami telah laksanakan pada saat ini Tuhan Yesus telah berjalan dengan lancar. Kami sangat bersyukur bahwa kegiatan kami ini Tuhan Yesus tidak pernah lepas daripada kasih karunia-Mu, bahwa kami ini Tuhan Yesus hanya hembusan daripada nafas-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Biarlah apa program kerja yang akan kami laksanakan untuk Desa Maluen ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan hanya melalui rahmat-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah hidup kami pada saat ini yang telah selesai dalam melaksanakan rapat dan koordinasi kepada Desa Maluen. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih buat Bang Adi. Baiklah, kita akan melakukan